berjumpa lagi dengan saya, Niluh Putu Arimarheni. Pada video kali ini, saya akan menampilkan materi produk kue dan cake Indonesia dengan kompetensi dasar menganalisis kue Indonesia dari sagu dan kanji. Semoga video ini bermanfaat dan kalian dapat memahami materi ini dengan lebih baik. Selamat menyaksikan. Hai anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kue tepung sagu dan kanji. Apa kalian tahu apa itu tepung sagu dan kanji? Terbuat dari apakah tepung tersebut? Dan dapat diolah menjadi kue apa saja? Penasaran kan? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, dalam video kali ini kita akan mengupas tuntas apa sih tepung sagu dan tepung kanji itu. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, tepung sagu. Tepung sagu adalah tepung yang terbuat dari sagu atau didapat dari pohon sagu yang dikeruk dan dihaluskan dan dicampur air serta dibiarkan mengendap. Hasil endapan sagu itu yang dikeringkan dan dihaluskan kembali menjadi tepung. Nah, kemudian apa itu tepung kanji? Tepung kanji atau tapioka adalah tepung yang terbuat dari singkong atau cassava yang diolah dari hasil endapan air parutan singkong atau biasa disebut saripati singkong yang dikeringkan dan dijadikan tepung. Nah, sudah tahu kan perbedaannya? Namun, pada dasarnya, karakter dari tepung sagu dan kanji itu sama, di mana tepung yang bebas gluten atau gluten free, dengan tekstur yang kenyal dan bisa digunakan sebagai pengental makanan. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kue Indonesia dari kanji dan sagu. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kue dari kanji dan sagu. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan alat, bahan, prosedur, dan kriteria hasil kue dari kanji dan sagu. Mengenai kue dari sagu. Tepung sagu selain berupa tepung juga diolah menjadi sagu mutiara, yaitu produk dari tepung sagu yang dibentuk menjadi butiran-butiran kecil yang biasa digunakan untuk bubur dan pelengkap aneka minuman. Sagu merupakan salah satu makanan pokok Indonesia yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia wilayah timur. Jenis-jenis kue yang diolah dari tepung sagu yaitu yang pertama, ongol-ongol. Merupakan kue tradisional Jawa Barat yang terbuat dari sagu dan gula aren. Yang kedua, cendol sagu. Cendol yang terbuat dari sagu. Yang ketiga, ada bagea, kue khas Maluku yang berbentuk bulat dan berwarna coklat pucat dan memiliki tekstur yang keras. Kemudian ada laupe sage. Ini merupakan kue ciri khas Aceh yang dibungkus menggunakan daun. Kemudian ada papeda. Ini merupakan hidangan khas Papua berupa bubur yang bertekstur lengket, seperti lim dan rasanya tawar. Biasanya disajikan dengan kuah ikan kuning. Kemudian ada kapurung. Ini merupakan hidangan khas Makassar. Hampir sama dengan papeda, namun disajikan dengan kuah dari sayur-sayuran. Sagon. Ini merupakan hidangan khas Yogyakarta. Teknik olahannya dipanggang dan berbentuk setengah lingkaran. Kemudian, lompong sagu. Kue dari Minang ini sekilas mirip dengan kue lepet. Kemudian ada kue rangi. Kue rangi merupakan ciri khas Betawi terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan parutan kelapa. Selanjutnya ada kue dari tepung kanji. Tepung kanji yang juga biasa disebut dengan tepung tapioka tidak mengandung protein atau gluten free. Tepung tapioka sering digunakan sebagai pengental pada makanan, pengyal bakso, serta pengganti sagu pada empek-empek. Dan juga sering digunakan untuk bahan baku pembuatan kerupuk. Jenis kue yang terbuat dari tepung kanji atau tapioka. Yang pertama, cenil. Kue tradisional yang berwarna-warni yang biasanya disajikan dengan parutan kelapa dan gula merah cair.
Kemudian ada kue pais. Kue ini mirip seperti kue lapis namun teksturnya lebih kenyal. Kemudian ada bolu kanji. Cake lembut yang kenyal terbuat dari tepung kanji. Kue talam, kue tradisional kukus yang berlapis santan. Kemudian ada telur gabus, telur goreng yang renyah dan garing. Kue semprit, kue kering yang berbentuk seperti bunga. Kemudian ada olahan lain seperti cireng, cilok, cilor. Nah, sudah lebih paham kan tentang perbedaan antara tepung kanji dan sagu? Sekarang kita akan menentukan alat, bahan, prosedur, dan kriteria hasil dari kue tepung kanji dan sagu. Pada dasarnya, menentukan alat, bahan, prosedur, dan kriteria hasil kue ditentukan dengan menu yang akan dibuat. Kita akan bahas secara garis besarnya ya. Yang pertama, peralatan yang digunakan dalam pembuatan kue kanji dan sagu. Yang pertama, ada alat persiapan pengolahan seperti knife, food scale, cutting board, grater, bowl, cup, plastic tray, spoon and fork, measuring spoon, and water jar. Yang kedua, ada alat pengolahan seperti stove, pan, frying pan, steamer, loyang, cetakan, wooden spatula, rubber spatula, dan skimmer. Selanjutnya yang ketiga, alat hidang. Yang biasa digunakan yaitu cake plate, cake fork, cake spoon, cake basket or tray, cake tong. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan ada bahan utama berupa tepung, umbi-umbian, serealia, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Bahan cairan seperti air, air kelapa, dan santan. Yang ketiga, bahan pemberi rasa dan aroma seperti gula pasir, gula merah, telur, vanili, daun pandan, kayu manis, dan buah-buahan. Yang keempat, bahan pemberi warna ada daun-daunan, kunyit, dan bahan pewarna tambahan. Yang kelima, ada bahan tambahan seperti minyak, lemak, garam, margarin, dan susu. Selanjutnya yang keenam, bahan pembungkus kue. Ada daun pisang, daun kelapa muda, daun pandan, daun bambu, daun jati, dan kulit jagung. Prosedur dalam pengolahan kue dari tepung kanji dan sagu, yaitu ketika diberi air dan dimasak, akan terbentuk adonan yang kenyal dan mengaret. Yang kedua, ketika kurang cairan akan menghasilkan kue yang akan sangat kenyal dan setelah dingin akan mengeras. Selanjutnya yang ketiga, harus disajikan panas terutama kue sagu atau kanji yang digoreng. Yang keempat, sebaiknya dicampur dengan sedikit tambahan tepung lain agar kue tidak terlalu kenyal. Yang kelima, sagu atau kanji yang ditambahkan cairan saja dan tidak dimasak akan mengendap di dasar adonan. Maka, adonan harus diaduk sebelum dituang ke dalam cetakan. Kemudian, kriteria hasil kue dari sagu dan kanji yaitu yang satu, teksturnya kenyal. 2, jika dingin akan mengeras. Yang ketiga, jika digoreng, kue memiliki tekstur yang garing. Yang keempat, jika direbus, kue bertekstur lengket seperti lem. Sudah jelaskan pemaparan mengenai kue dari tepung kanji dan sagu? Jadi, sebelum kita mengolah kue dari tepung kanji dan sagu, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui karakteristik dari kue tersebut untuk memudahkan kita dalam pengolahan kue dari tepung kanji dan sagu. Demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini memberi manfaat untuk kalian semua agar dapat memahami materi dari kue tepung kanji dan sagu dengan lebih mudah ya. Tetap semangat dan menjaga kesehatan.
Belajar dari mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sampai jumpa.